Halo kawan-kawan. Ya, dalam video kali ini saya akan membagikan sedikit tips cara membuat teras seperti yang terlihat saat ini ya. Oke, sebelum saya melanjutkan ke hal-hal pembuatannya, maka saya ingatkan dulu terlebih dahulu bagaimana sebelumnya teras ini sebelum jadi. Ini adalah pembersihan terlebih dahulu. Dulu sudah saya pernah upload dan ini adalah thumbnailnya ya. Dan seperti ini rangkaian pembersihannya. Jadi banyak mengatakan sama saya mana akan kokoh, tapi itu cara saya. Nah, di sini di bagian dinding itu ini pembersihannya. Jangan skip video agar bisa jelas karena saya saat membuat ini tidak ada di tempat lain saya berada ya. Nah, di lantai ini sudah saya pasangkan keseluruhan besi dan baloknya di bagian atas. Di sini saya selalu menggunakan bagel spiral. Jadi di bawah ini, di bawah dak itu tidak memiliki balok. Artinya baloknya paling atas karena lebih ramping untuk dilihat ya. Di dalam besi tiang sudah digali untuk mengaitkan besi balok ke besi tiang. Seperti yang terlihat saat ini. Ini tidak harus teman-teman tiru, namun ini hanya referensi saja. Ini juga adalah balok yang bagian mengarah ke sana, bagian dinding lama ya. Di situ juga dikaitkan di dalam besi lama, artinya tidak asal main gantung saja. Balok ini saya gantung dari lantai dasar atau triplek bawah setebal 10 cm. Dan pembersihan tikarnya seperti ini. Nah, agar dekcor ini lebih baik dan lebih kuat, maka saya tambahi lagi dengan besi-besi yang pendek. Artinya, besi-besi sisa saya manfaatkan untuk baloknya lagi. Sehingga di saat dibuka nanti kuat. Nah, di dinding ini adalah besi-besi yang pernah saya buatkan kemarin. Lihat gambar di video ini. Dan besi yang pernah saya cor dalam balok yang serata dengan batu bata, maka saya sambungkan dengan besi yang baru seperti ini. Semua saya hak ya. Dan dinding itu pun sudah diplester, di bawahnya pun ada plester juga. Ini adalah dinding bagian yang lama, artinya dinding sebelum yang memang yang sudah jadi ya maksudnya. Jadi dalam dinding ini saya potong setengah batu bata, artinya umpamanya kalau ketebalan dinding itu 12 cm, maka saya ambil 6 cm sehingga aduan cor masuk ke dalamnya. Dan dinding itu saya bor menjulur ke bawah, artinya mereng pemasangan besinya sekitar 10 cm. Dan saya lipat lagi sehingga jadi seperti ini. Itu adalah pegangan keseluruhannya. Dan setelah selesai pembersihan, maka seperti inilah dia. Karena baloknya di atas, maka mal balok pun saya gantung di atas. Dan pipa ini adalah untuk pembuangan air. Saya ingatkan teman-teman, jika mau membuat hal seperti ini, harap diperhatikan pembersihan. Ya, ini adalah besi yang pernah saya upload ya. Yang pernah saya upload dulu-dulunya itu, inilah besi-besi yang saya tanam dalam dinding ini. Jadi seluruh besi yang dulu itu saya sambungkan dengan besi yang baru ini. Seperti ini pemasangan saya. Ya teman-teman semua boleh berpendapat lain. Sudah saya ingatkan, saya tidak harus diikuti. Nah, terlihat teman-teman di situ dinding lama ini saya bor ya, saya masukkan besi dan saya lipat lagi. Saya L ya maksudnya. Jadi tidak asal main gantung-gantung saja. Saya juga memikirkan kekuatan. Terserah orang mau mengatakan itu tidak kuat, ya itu pendapat mereka. Lihat besi ini saya bor ke dalam. Itu 10 cm kejauhan ke dalamnya, kedalamannya maksudnya. Tapi saya katakan saya tidak harus diikuti.
Nah, di sini ada besi-besi yang pendek, saya manfaatkan ulang. Saya tambahkan ke dalam balok seperti ini ya. Jadi ketimbang tidak terpakai, ketimbang tidak berguna, maka saya manfaatkan demi bertambahnya kekuatan dek beton ini. Dan di sini juga telah dikaitkan di besi yang lama. Artinya besi dinding pemilik ini dulu ada ya. Jadi saya kaitkan lagi. Setelah selesai maka seperti ini jadinya. Ini pemandangan dari atas. Dan kita melakukan pengecoran. Nampak terlihat balok pun di atas, dicor di atas ya. Di sini saya menggunakan molen untuk memberikan adukan. Oke, sekarang melakukan pembukaan mal. Setelah selesai sekitar 3 minggu, saya membukakan mal dan inilah hasilnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, orang boleh berpendapat lain, tetapi inilah yang saya lakukan. Tiang ini saya buat jadi 2 ya. Tiangnya saya buat jadi 2. Nanti akan terlihat, saksikan terus videonya. Mudah-mudahan bermanfaat ataupun ada bahan referensi untuk teman-teman semua, khususnya bagi pemula. Di sini saya membuatkan tiang minimalis. Ukuran tiang itu berbeda-beda, tidak harus sama ya. Jadi sesuai keinginan saya saja ataupun keinginan pemilik rumah. Nah, terlihat sudah balok tidak ada yang di bawah ya. Jadi kesannya kita melihat dari bawah itu enak ya. Jadi tidak ribet. Di dalam beton tersebut saya menggunakan besi 10 net. Perlu teman-teman saya beritahu, tiang ini menggunakan tapak ya. Saya sudah buat videonya kemarin, silahkan lihat. Dalam satu tapak itu 2 batang besi untuk tiang ini ya. Untuk tiang ini tujuannya ya, satu tapak dia. Dan setelah mal tiang terbuka, maka seperti ini. Setelah jadi dan selesai. Sini saya menggunakan tiang minimalis. Inilah hasilnya. Namun kalau yang kemarin mengatakan tidak kuat itu pendapat mereka, saya tidak peduli. Cuma di sini saya mengatakan saya tidak harus ikuti. Ini cara saya yang sudah saya buat dan tidak pernah ada masalah. Panjang lebar dek beton ini sendiri yaitu 2,80 m kali 3,80 m. Untuk informasi lain silahkan dilihat di channel playlist saya, banyak video yang bermanfaat. Untuk pengunjung baru, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan di media sosial teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya bagikan kiranya bermanfaat dan ada referensi untuk teman-teman semuanya, khususnya bagi pemula. Ingatlah, saya katakan lagi, saya tidak harus diikuti.
Dan pekerjaan terakhir adalah tinggal finishing saja ya, atau diaci di bawah deknya. Dan tiang pun diservis, diluruskan, dirapikan. Nah, bagaimana teman-teman? Tertarik membuat cara seperti ini? Ingat, selalu utamakan jangka panjang. Sampai ketemu di video yang berikutnya.